menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target.
Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia.
Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. Lima kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Russia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri.
Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia.
Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia.
Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AVU kepada pasukan Rusia. Kemudian tiga lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik.
banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO.
Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai.
Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo.
Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target.
Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. Lima kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia,
Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri.
Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia.
Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia.
Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AVU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik.
banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. Lima kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, MASH mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO.
Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai.
Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. Lima kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo.
Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak.
Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. Lima kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia.
Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri.
Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia.
Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh, baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia.
Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik.
banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO.
Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai.
Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo.
Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target.
Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia.
Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membututi beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Russia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri.
Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia.
Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. Lima kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Russia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia.
Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AVU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik.
banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. Lima kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, MASH mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO.
Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai.
Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. Lima kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo.
Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target.
Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia.
Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri.
Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia.
Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia.
Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik.
Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh, baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO.
Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai.
Setelah membututi beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Russia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo.
Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target.
Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. Lima kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Russia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia.
Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. Lima kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Russia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri.
Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia.
Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia.
Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AVU kepada pasukan Rusia. Kemudian tiga lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik.
banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO.
Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai.
Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo.
Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak.
Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. Lima kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia.
Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rifle Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membututi beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Russia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri.
Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia.
Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. Lima kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Russia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia.
Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AVU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik.
banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. Lima kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO.
Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai.
Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. Lima kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo.
Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak.
Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. Lima kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia.
Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri.
Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia.
Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh, baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia.
Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik.
Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut.
Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang.
Lebih lanjut, Tagarov menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarov menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarov mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rifle Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membututi beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Russia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri.
Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia.
Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. Lima kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Russia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia.
Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AVU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik.
Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membututi beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. Lima kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO.
Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai.
Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. Lima kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo.
Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target.
Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia.
Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri.
Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia.
Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh, baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia.
Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik.
Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membututi beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Russia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO.
Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai.
Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Russia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo.
Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak.
Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. Lima kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia.
Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. Lima kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Russia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika.
dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan.
Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu.
Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AVU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya.
Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari Kepulauan
pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian.
Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai.
Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal.
5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan.
Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membututi beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Russia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September.
Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan
oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia, keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. Lima kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Russia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, MASH mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya.
Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan.
Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membututi beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. Lima kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO.
Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27.
Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. Lima kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara.
Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarov menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarov menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarov mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina.
Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia.
Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia.
Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian tiga lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik.
Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh, baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO.
Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai.
Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Russia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo.
Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membututi beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target.
Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Russia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia.
Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. Lima kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Russia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika.
dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AVU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan.
Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membututi beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. Lima kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu.
Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AVU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya.
Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi.
Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai
Pertahanan Inggris saat itu yakni Ben Wallace beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai.
Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal.
5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan.
Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. Lima kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Russia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September.
Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan
oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya.
Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan.
Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO.
Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membututi beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27.
Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara.
Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarov menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarov menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarov mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rifle Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membututi beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina.
Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia.
Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. Lima kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia.
Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AVU kepada pasukan Rusia. Kemudian tiga lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik.
Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membututi beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. Lima kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO.
Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut.
Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO.
Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target.
Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mas mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demianova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia.
Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri.
Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia.
Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh, baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia.
Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AVU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara. Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO. Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik.
banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut. Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU karena diduga membocorkan data posisi AFU kepada pasukan Rusia. Kemudian 3 lainnya berasal dari Rusia, yakni Liza Gonchar dan Katya Demyanova berasal dari DNR, Valentina Burbelo dari LNR. Halo, selamat pagi saudara, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News edisi Jumat 15 September 2023. Sejumlah informasi terkait perang Rusia dan Ukraina telah kami rangkum untuk mengawali aktivitas Anda. Bersama saya Rimanggi, inilah Live Tribun News selengkapnya. Diketahui Rusia telah memblokade sebagian Laut Hitam untuk jalur kapal kargo. Penutupan itu dilakukan hingga akhir September karena latihan militer di wilayah tersebut. Menanggapi hal itu, Bulgaria sedang bernegosiasi dengan sekutunya NATO.
Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev mengatakan Bulgaria menganggap tindakan Rusia yang menutup jalur di Laut Hitam sebagai provokasi. Namun sejauh ini Rusia tidak menyerang kapal-kapal kargo yang berangkat dari kepulauan pelabuhan Ukraina melalui perairan Bulgaria atau zona ekonomi di Laut Hitam. Ia mengatakan saat ini tidak ada ancaman langsung dari serangan terhadap kapal kargo yang melalui laut teritorial negara anggota NATO. Namun ia mengingatkan jika Rusia melakukan serangan terhadap kapal Bulgaria, hal itu dianggap juga menyerang NATO. Kementerian tersebut mencatat bahwa Angkatan Laut Bulgaria, Rumania, dan Turki telah meningkatkan kewaspadaan mereka terhadap serangan Rusia. Negara anggota NATO itu terus memperkuat keamanan untuk keselamatan kapal dagang yang melewati Laut Hitam. Ia menambahkan langkah lain untuk menjamin keselamatan pelayaran di zona ekonomi, yakni melalui tindakan NATO. Pekan lalu pemerintah Bulgaria dilaporkan telah menganggarkan hampir 20 juta euro untuk membeli rudal dan torpedo. Negara ini juga tertarik untuk segera membeli sistem rudal RBS-15 dari Swedia untuk penjaga pantai. Bulgaria berencana akan membangun pangkalan NATO pada 2025 mendatang. Sebuah pangkalan militer untuk menampung kelompok tempur multinasional NATO itu ditaksir menghabiskan biaya sekitar 55 juta dolar. Melansir Euro Integration Kamis 14 September, demikian diungkap oleh Menteri Pertahanan Bulgaria Todor Tagarev dalam sebuah wawancara. Dia mencatat lokasi pangkalan militer di Bulgaria belum disetujui, namun pangkalan kelompok tersebut harus siap pada 2025 mendatang. Lebih lanjut, Tagarev menjelaskan bahwa sebagian besar perwira di kelompok multinasional tersebut itu dari Italia. Kelompok tersebut akan memiliki peran defensif jika terjadi ancaman militer terhadap NATO. Tagarev menambahkan bahwa kekuatan kelompok ini dapat meningkat menjadi 1.500 orang di masa perang. Diharapkan NATO akan memberikan sebagian dana yang dibutuhkan untuk pembangunan. Sebelumnya, Todor Tagarev mengatakan bahwa Bulgaria sedang dalam pembicaraan dengan sekutu-sekutu NATO mengenai bagaimana menanggapi blokade parsial Rusia di zona ekonomi eksklusif Laut Hitam. Seminggu yang lalu, Bulgaria juga mulai mempersenjatai penjaga pantainya dengan rudal karena ancaman di Laut Hitam yang ditimbulkan oleh Rusia. Angkatan bersenjata Ukraina selama beberapa hari berusaha mendapatkan pijakan di pinggir Novodonetsk atau DPR. Bahkan ada upaya untuk merekam video yang diduga desa tersebut ditempati oleh mereka, namun militer Rusia berhasil menghalau semua serangan. Setelah mengalami kerugian besar, Komando Angkatan Bersenjata Ukraina mengurangi intensitas serangan. Kendaraan patroli lapis baja Mastiff Inggris untuk Angkatan Bersenjata Ukraina dilaporkan hancur setelah terkena serangan artileri Rusia. Detik-detik Mastiff Inggris membara dan mengeluarkan kepulan asap tebal terekam dari drone Rusia. Serangan ini diluncurkan oleh pengawal terpisah ke-40 dan Brigade Korps Marinir Armada Pasifik Rusia. Keberhasilan dalam menghalau serangan musuh di sektor depan di atas juga dicapai berkat kerja unit teknik Distrik Militer Timur dan Armada Pasifik. Banyak peralatan musuh yang diledakkan di ladang ranjau. Awak tank juga membedakan diri mereka dengan menyerang peralatan dan tenaga musuh baik dari posisi menembak tidak langsung maupun sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui nasib pasukan Ukraina di dalam Mastiff tersebut. Pilot jet tempur Su-27 menembakkan 2 rudal ke arah pesawat RAF RC-135 Rivet Joint di atas Laut Hitam pada September tahun lalu. Saat itu Rusia mengklaim rudal tersebut tidak berfungsi, namun laporan terbaru mengungkap insiden tersebut merupakan aksi kesengajaan. Melansir Daily Mail Kamis 14 September, jet tempur Rusia disebut memang menargetkan pesawat mata-mata Inggris untuk ditembak jatuh. Laporan itu mengutip 3 sumber anonim dari pertahanan barat yang mengetahui insiden tersebut.
Diketahui saat itu ada 2 jet tempur Su-27 Rusia yang membayangi pesawat pengintai RC-135 Angkatan Udara Inggris yang tidak dipersenjatai. Setelah membuntuti beberapa lama, salah satu dari jet Rusia itu melepaskan sebuah rudal di wilayah udara internasional di lepas pantai pertahanan Inggris saat itu, yakni Ben Wallace, beberapa minggu setelah kejadian. Pasca insiden, Moskow menjelaskan ke pihak London jika rudal yang diluncurkan merupakan kerusakan teknis. Namun laporan terbaru menyatakan kalau RC-135 rupanya telah menyadap komunikasi antara pesawat tempur Su-27 dan stasiun kendali darat Rusia. Hasil sadapan menunjukkan adanya perintah yang ambigu dari tower Su-27. Tak lama berselang setelah komunikasi terjadi, salah satu Su-27 menembakkan rudal udara ke pesawat jenis pengintai milik Inggris tersebut. Menurut laporan, rudal tersebut melesat dari target. Sadapan komunikasi antara Su-27 Rusia dengan tower juga menunjukkan jika pilot kedua Su-27 mengumpat kepada wingman-nya karena dia tidak yakin mereka memiliki izin untuk menembak. Namun, pilot pertama justru melepaskan rudal kedua yang dilaporkan jatuh dari sayap. Aksi ini disebut-sebut mengindikasikan kegagalan fungsi atau adanya pembatalan peluncuran rudal. 5 kontestan Miss Ukraina 2023 gugur dalam ajang kecantikan tahunan negeri tersebut, sebab mereka diduga memiliki hubungan dengan Rusia yang saat ini sedang menginvasi Ukraina. Melansir Rusia Today Kamis 14 September, dari 5 kontestan yang gugur, 3 diantaranya didiskualifikasi, sementara 2 orang lainnya mengundurkan diri. Drama bergugurannya kontestan Miss Ukraina 2023 bermula saat kontes tersebut membentuk Dewan Peninjauan Etika. Dewan tersebut untuk menyelidiki klaim yang mengatakan bahwa beberapa peserta memiliki hubungan dengan Rusia. Berdasarkan hasil investigasi, dugaan tidak etis tersebut telah terkonfirmasi. Oleh karena itu, panitia terpaksa mengeluarkan 3 peserta dari kompetisi tersebut. Demikian disampaikan oleh penyelenggara kontes dalam postingan Instagram pada Rabu 13 September. Sementara saluran Telegram Rusia, Mash mengungkap identitas para kontestan yang dieliminasi. Yang pertama adalah Ksenia Magera, yang dulunya tinggal di Moskow dan kini sudah pindah ke Dubai. Ia bahkan pernah mengikuti kontes masa depan Rusia. Selanjutnya adalah Ira Pilaeva. Ia sempat terlihat di kapal pesiar milik restoran Rusia yang penuh skandal, yakni Alexander Orlov di Inggris beberapa minggu lalu. Kemudian yang ketiga adalah Katya Chuvashova. Ayahnya ditahan oleh SBU